Orang-orang Kristen yang ada di halaman, Kristen halaman, kalau kita belajar tentang tabernakel Musa, ada 3 ruangan halaman. Halaman itu bukan ruangan ya, tapi dibatasi oleh pagar. Tapi kan tidak ada atapnya, halaman. Kemudian ada ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Nanti kita lanjut. Nanti saya jelasin lebih dalam. Orang yang berada di halaman, Kristen halaman, akan mudah terseret dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kenapa? Orang yang di halaman itu tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Di ruang kudus itu hadirat Tuhan sudah kuat. Di ruang maha kudus orang bertemu muka dengan Tuhan. Yang di halaman itu tidak. Makanya orang Kristen halaman sangat mudah disesat. Karena orang Kristen halaman itu tidak suka proses, tidak suka belajar, sukanya instan. Orang Kristen halaman itu paling suka mendengarkan, misalnya ada hamba Tuhan yang bisa pelayanan kesembuhan. Bukan nggak boleh ya, tapi kalau cuma itu menjadi salah. Pelayanan kesembuhan dan sebagainya. Mereka tidak terbiasa membangun hidupnya bersama dengan Tuhan. Makanya gampang sekali terprovokasi. Kemudian orang Kristen halaman itu adalah orang-orang Kristen yang nggak mau dewasa. Ada Kristen bayi rohani itu bukan nggak dewasa, tapi memang baru bertobat, maklum. Tapi ada orang yang memang tidak mau dewasa, tidak mau diproses. Maunya didoakan supaya menjadi kaya, menjadi berhasil. Didoakan supaya sembuh, didoakan supaya diberkati Tuhan, dituntun Tuhan dan sebagainya. Tapi tidak mau proses. Saat ini, kalau Bapak Ibu paham, saat ini antikris memang sedang bekerja besar-besaran untuk mempersiapkan anggota-anggotanya, pasukan-pasukan tentaranya. Bapak Ibu lihat ya, sekarang nih. Teknologi memang dipersiapkan oleh antikris untuk mendukung pemerintahnya. Makanya kalau kita sampai left behind, betapa ngerinya karena yang saudara hadapi bukan hanya manusia. Karena ada iblis saat itu, iblis itu akan terang-terangan ada di bumi. Belum lagi dengan robot-robotnya yang seakan-akan mereka hidup karena mereka diberikan pikiran. Mereka diberi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kemudian kita mulai bicara tentang rapture. Makanya kenapa Tuhan itu siapkan rapture? Karena pertama, karya keselamatan sudah Tuhan lakukan, sudah Tuhan genapi pada masa lalu, yaitu 2000 tahun yang lalu. Karya penebusan, kita semua menerima keselamatan. Tetapi yang kedua adalah karya penyelamatan atau rescue, yaitu Tuhan menyelamatkan kita dari masa kesusahan besar, yaitu rapture. Makanya kita butuh 2 anugerah ini, keselamatan, yang kedua karya kita dibawa rapture di masa kesusahan besar. Karena itu adalah pengharapan kita yang terakhir pada waktu antikris berkuasa. Hanya itu harapan kita, yaitu direscue atau ditarik, diselamatkan Tuhan dari masa kesukaran. Ada janji keselamatan, rapture itu. Pertama di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, yaitu Yesus naik ke surga ya, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pertama kali Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan langsung mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan datang kembali sama seperti cara dia naik ke surga. Kemudian dikatakan
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi pada waktu itu, pada waktu Yesus naik ke surga, Tuhan langsung memberikan janjinya bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya menjemput gerejanya. Kenapa? Karena ini adalah anugerah kedua buat gerejanya. Supaya apa? Kita diselamatkan dari masa kesusahan besar. Jadi bisa lihat ya, masa antikris kenapa sangat jahat. Nah, kemudian janji Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak kepada anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu Yesus datang, seluruh dunia akan meratap dan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Tadi dikatakan bahwa Yesus akan datang sama seperti waktu Yesus naik. Waktu Yesus naik, dia diangkat ada awan-awan. Pada waktu datang adalah sama. Datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Makanya akan terjadi kehebohan. Dan saat itulah, maka ada banyak orang Israel, banyak orang Yahudi yang bertobat karena baru sadar bahwa Yesus memang Mesias karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tapi sudah terlambat. Makanya kedatangan Yesus yang kedua kalinya bukan sunyi senyap, tetapi gegap gempita. Karena orang bisa melihat orang-orang Kristen yang setia diangkat Tuhan. Kemudian, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Jadi, rapture adalah ya dan amin. Tidak ada agama apapun di dunia yang menjanjikan sebuah penyelamatan besar, sebuah rescue di masa-masa yang kesulitan. Hanya Tuhan kita. Nggak ada pengajaran rapture di agama lain. Hanya Yesus. Karena Yesus yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi rapture adalah ya dan amin. Karena Tuhan tidak hanya berbicara satu kali, tetapi ada banyak ayat berbicara tentang ini. Sehingga semua orang Kristen bisa percaya dan berharap bahwa itu terjadi dalam hidupnya. Karena Tuhan mau kita menanti-nantikan hal itu dengan takut akan Tuhan. Karena banyak orang yang akan tertinggal. Yang tertinggal adalah Kristen halaman. Nanti kita jelasin. Orang Kristen halaman pasti left behind. Kemudian bagaimana sih proses pengangkatannya nanti? Kita mulai lihat ya, proses pengangkatannya. Yang pertama, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu kita yang hidup dan yang tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dikatakan begini, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, jadi saudara itu, rapture itu nggak sepi, tapi gegap gempita, gemuruh. Makanya digambarkan pada waktu ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, di situ dikatakan ada yang berteriak-teriak, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Berarti kan gegap gempita. Makanya seluruh dunia goncang, ada apa? Dan mereka akan melihat rapture itu. Itu sebabnya tadi dikatakan begini, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Saudara lihat ya, ini yang saya kagum. Maka
Tuhan sendiri akan turun dari surga. Saudara itu hanya ciptaan. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu sebenarnya kita direscue saja. Kita diselamatkan dari masa kesukaran saja. Kita sudah bersyukur. Tapi Tuhan menjadikannya itu sangat luar biasa. Sebenarnya Tuhan cukup di surga dan kita rapture. Tuhan menanti di surga sambil duduk sudah cukup. Tapi dikatakan Tuhan sendiri yang turun, menunjukkan Tuhan benar-benar dia sendiri yang menjemput kita bersama para malaikatnya. Betapa Tuhan memperlakukan saudara dan saya sebagai orang-orang yang sangat dikasihi dan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Karena orang Kristen selama ini didiskriminasi, kemudian dianiaya, banyak yang dibunuh, tetapi saat itu orang bisa melihat ternyata orang Kristen telah menyembah Tuhan yang benar. Karena semua orang terangkat, rapture pada waktu itu dengan gegap gempita. Dan dikatakan Tuhan sendiri yang turun. Tuhan tidak cuma duduk di surga menantikan sampai kita terangkat, tapi dia berdiri dan turun. Ketemu di awan-awan, baru naik bersama. Kemudian dikatakan tadi, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan berpikir orang dunia tidak melihat. Mereka melihat bagaimana Tuhan menyongsong kita di atas awan. Nah, yang hebatnya lagi, kalau saudara punya saudara, atau orang tua saudara, atau nenek saudara, tante saudara, yang sudah meninggal di dalam Tuhan, saudara akan mendapati mereka bangkit pada saat sebelum rapture. Mereka semuanya akan bangkit. Makanya firman Tuhan katakan kubur-kubur akan terbuka. Karena mereka bangkit. Heboh nggak dunia? Heboh. Makanya semua teknologi memang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga seluruh dunia akan memberitakan dengan bersamaan betapa hebatnya Yesus. Karena saat itulah banyak orang bisa melihat Yesus memang Tuhan. Tapi mereka sudah terlambat. Mereka kalau toh bertobat, hanya satu syaratnya. Hanya satu. Jangan menerima tanda. Makanya tanda itu hanya akan muncul masa antikris. Bukan vaksin. Memang terus ada orang yang, oh vaksin kan berbahaya. Ya silakan lah, kalau takut jangan vaksin. Tapi jangan menghakimi orang-orang. Kalau saudara bisa tidak vaksin, silakan. Tapi kan ada orang-orang yang bekerja sebagai perawat, mereka diharuskan. Kenapa? Karena saudara untuk ke rumah sakit, saudara berhak untuk tidak ditulari oleh susternya kan. Makanya suster-suster itu, dokternya itu harus divaksin. Itu untuk kebaikan kalian. Jangan kemudian menghakimi mereka, oh mereka nggak punya iman, karena mereka cinta uang, sehingga mereka menyerahkannya jiwa mereka kepada iblis. Itu salah itu. Suster-suster pun banyak yang sebelum divaksin mereka ketakutan. Doa, Tuhan jangan-jangan ini tanda. Tapi kan saya harus vaksin. Itu karena demi saudara-saudara yang periksa. Supaya saudara tidak tertular. Makanya gak usah menghakimi. Kalau saudara, banyak orang itu yang suka menghakimi karena mereka tidak berada di posisi mereka. Mereka adalah pedagang. Mereka tidak bekerja di pemerintahan. Sehingga kalau nggak vaksin nggak apa-apa, nggak ada yang mecat. Sehingga dengan mudah berkata, oh, orang-orang yang divaksin adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam ayat selanjutnya, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dikatakan Yesus menyuruh malaikat-malaikatnya keluar
dengan meniup sangkakala yang dahsyat, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi. Jadi pada waktu rapture itu adalah peristiwa yang dahsyat. Pada waktu itu malaikat Tuhan serentak turun ke bumi untuk menjemput semua anak-anaknya yang akan dirapture. Semua akan serentak turun ke bumi, malaikat Tuhan serentak turun dan ngangkat anak-anak Tuhan secara serentak. Heboh nggak? Heboh, saudara. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya ada banyak yang mendapatkan penglihatan waktu itu. Malaikat Tuhan tidak ada yang tidak diangkat. Semuanya ada malaikat ngangkat. Tapi banyak anak Tuhan yang masih terikat dengan dunia, sehingga malaikat ngangkat dia tidak bisa. Jadi bukan Tuhan tidak mau merapture, bukan Tuhan tidak mau mengangkat mereka, bukan malaikat tidak mengangkat, mendatangi mereka, tetapi ikatan dengan dunia membuat mereka tidak bisa diangkat. Makanya kita harus terikat dengan surga. Jadi Kristen halaman tidak akan dirapture. Saudara bisa mendengarkan seri pengajaran saya tentang rapture. Jadi kita mulai melihat di mana posisi kita. Di halaman, di ruang kudus, atau di ruang maha kudus. Jadi sekali lagi, peristiwa rapture, peristiwa yang heboh. Yang tadinya orang melihat kita orang fanatik, orang-orang lihat kita orang Kristen itu orang yang bodoh, menyembah manusia yang dituhankan. Tetangga-tetangga kita waktu kita bicara rapture, mereka nggak percaya. Tetapi semua orang akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan semua televisi akan menyiarkannya karena teknologi sudah canggih. Seluruh dunia akan memberitakannya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari segala suku keturunan Israel. Bahkan orang-orang Israel sekalipun menolak Yesus, tapi mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Kan Allah yang mereka sembah itu kan Allah Yehova, ya kan? Allah Bapa kan mereka sembah. Mereka nggak percaya Allah Anak, tapi langsung Allah Bapa. Tapi kan kalau orang Israel memang boleh untuk langsung ke Bapa. Kalau bangsa lain tidak bisa langsung datang ke Bapa, harus lewat Yesus. Makanya Yesus disalib supaya setiap kita boleh memperoleh anugerah lewat Yesus. Tapi orang Israel beda karena dia punya perjanjian dengan Bapa. Tetapi tetap mereka seharusnya tidak boleh menolak Yesus. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, melaksanakan hukum Taurat, mereka takut akan Allah Yehova. Tetap mereka juga mengalami diselamatkan walaupun tidak rapture. Mereka dimeteraikan. Mereka itu akan disembunyikan di tempat yang aman, di mereka dipelihara. Tapi gak ikut rapture. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Mereka juga menyembah Allah, hanya tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka menolak Yesus, mereka tidak di-rapture. Tetapi Tuhan juga memberikan keselamatan kepada mereka untuk orang-orang Israel yang takut akan Tuhan. Orang-orang Israel yang takut akan Tuhan juga diselamatkan. Di dalam Wahyu 12 ayat 6 berkata, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya, atau 3,5 tahun. Perempuan ini menggambarkan kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan saat mereka menderita kesukaran karena aniaya antikris. Mereka tetap setia kepada Allah, tidak mau menyembah kepada antikris, dan tidak mau menerima tanda. Lalu Tuhan turun untuk menjaga dan memelihara mereka dari kesukaran dan sengsara itu selama 3,5 tahun. Jadi mereka akan diungsikan
atau diselamatkan oleh Tuhan di suatu tempat di mana Tuhan melindungi, menjaga, dan memelihara mereka selama 3,5 tahun. Betapa Allah kita sangat mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Kita orang Kristen itu banyak dapat anugerah. Anugerahnya besar karena kita di dalam Yesus. Makanya kita diselamatkan sebelum masa kesusahan besar. Tapi orang-orang Israel, keturunan Israel yang takut akan Tuhan lebih dulu dimeterai. Itu perbedaan antara orang Israel dan orang Kristen. Sama-sama diselamatkan dengan cara yang berbeda. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Nggak perlu dikasih tahu supaya kita nggak sembrono. Kalau kayak dulu ya, waktu kita sekolah, kalau sudah dikasih tahu ulangannya misalnya tanggal 5 gitu ya kan. Ya sudah, belajarnya nanti tanggal 4. Tapi kalau nggak dikasih tahu, ulangannya mendadak, semua orang jadi setiap hari persiapan, betul kan? Persiapan, jangan-jangan tiba-tiba ulangan. Nah, Tuhan itu mau kita setiap hari persiapan. Karena kadang-kadang bukan dijemput rapture, tapi kita mati. Mati itu kan kita tidak pernah tahu kapan. Makanya Tuhan nggak mau kasih tahu supaya kita nggak sembrono. Cuma, saya pernah ajarkan di sini. Saya itu sudah banyak ngajar, cuma dulu nggak pernah masuk YouTube karena nggak pernah direkam. Baru kepikiran direkam itu kan baru-baru ini. Tentang kedatangan Yesus bagi orang percaya. Tidak seperti pencuri. Di masa antikris, itu nggak cuma ketemu dengan iblis, robot-robot, yang Yohanes berkata menjadi diberi nyawa. Kenapa robot-robot ini hidup dalam artian dikuasai roh jahat. Jai langkung aja bisa hidup, betul? Kalau dikuasai roh jahat, robot-robot ini dikuasai roh jahat dan diberi kecerdasan buatan, artificial intelligence, sehingga dia sangat cerdas, dia bisa membaca segala sesuatu dengan akurat, dia pun tidak bisa lelah, tidak punya sakit, tidak bisa mati, tidak bisa lapar, dia tidak bisa ngos-ngosan. Kalau saudara dikejar bisa ngos-ngosan, binatang ngejar saudara bisa ngos-ngosan, tapi robot tidak bisa ngos-ngosan. Belum lagi ketemu dengan murka Allah. Jadi masa itu dikatakan masa kesusahan besar seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena semua campur aduk. Ketemu murka Allah, ketemu robot-robot, ketemu pemerintahan antikris, dikejar-kejar antikris yang mencari orang yang belum menerima tanda, kemudian dikejar-kejar roh-roh jahat, semuanya bercampur aduk. Bahkan 5 bulan ada masa orang mencari mati, roh maut tidak ada. Betapa penyiksaan yang sangat besar. Makanya tidak ada yang bisa bertahan kalau tidak dipersingkat. Itu sebabnya jangan ada yang berharap masuk ke sana. Jangan lupa subscribe.